Nah, ini waktunya yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu, yang berkesan sekali bagi kami, begitu ya, OTT, begitu, untuk bisa menandatangani atau dituangkan dalam berita acara, begitu, dari serah terima barang bantuan atau apa namanya itu ya, dari studio Microp, gitu, kepada studio OTT, begitu. Nah, ini seremonialnya, ini diwakili oleh produser kita selaku kepala lab kayak gitu kepada dari Mas Wahyu begitu. Monggo penandatangannya. Oke. Nah. Monggo Mas Wahyu. Satu. Oke, saling diberikan. Oke, luar biasa ini teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya penandatanganan sponsor dan teman-teman semua, kalau misalkan pengen berbagi juga boleh, nanti kita adakan seperti ini kan gitu. Nanti siapa tahu logo-logo teman-teman semua ada di sini begitu ya, kayak semua. Sudah? Ya. Nah, monggo diangkat. Diangkat dulu Bapak. Diangkat, dikasih tahu depan ke ini, difoto Mas. Oke, difoto Mas. Difoto Mas, difoto. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, akhirnya OTT kembali bisa menyapa teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang dimana OTT saat ini pindah studio. Nah, luar biasa kan studio kita. Nah, kalau tidak ada beliau yang ada di samping saya ini, nah, OTT tanpa bisa apa? Kita tetap berada di studio yang lama. Nah, saya tidak akan bertanya terlebih dahulu sama Mas Wahyu ini, karena apa? Nah, saya ingin sebenarnya menyampaikan terlebih dahulu rasa terima kasih saya kepada Mas Wahyu. Oke. Nah, berkat beliau semua bisa terlaksana tanpa perencanaan kami sedikit pun begitu. Oke. Nah, oleh sebab itu nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan apa yang ingin disampaikan, langsung di kolom komentarnya. Oke lah, inilah dia program yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti, yaitu program OTT, obrolan tipis. Oke, mantap. Mas Wahyu, terima kasih ya sudah mengkonfirm undangan kami pada awalnya gitu ya. Nah, akhirnya menyetujui untuk bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan informasi-informasi motivasi kepada adik-adiknya. Itu awalnya. Oke. Bagaimana kabarnya terlebih? Alhamdulillah baik. Udah 2 tahun ini nggak ketemu ini. Iya, 2 tahun ini sudah lama sekali kita nggak bersua teman-teman semua. Ini kawan lama saya. Kami ini sama-sama alumni ya Mas Wahyu ya, karena alumni kan kayak gitu. Mas Tapi Wahyu, saya lebih muda dari Mas Olik. Oh gitu. Aduh, habis lah kalau kayak gitu saya nih. Lebih muda saya. Iya. Oke. Ya, ini adik kelas saya, teman-teman semua. Ini adik kelas saya dulu, kita ketemu di Fakultas Hukum gitu ya. Nah, terus Mas Wahyu, yang setinggi-tingginya ya apresiasi kepada Mas Wahyu dari kami mewakili Lab Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, sudah bersedia merubah wajah OTT hingga sedemikian rupa. Ya, kayak gitu. Matur suwun, terima kasih. Mudah-mudahan niat baik Mas Wahyu begitu ya bisa menjadi diberikan balasan yang berkah barokah kan gitu ya. Kerjaannya lebih lancar. Gitu. Oke, Mas Wahyu. Pertanyaan saya yang melanjutkan ini tadi. Ini 30 menit atau 45 menit atau 1 jam ini nanti. Ini produser ini yang menyetujui ini. Oke, nanti kita sambil jalan gitu ya. Iya, sambil jalan aja gitu. Nggak habis-habis nanti. Oke, Mas. Pertanyaan saya gampang. Kenapa Mas Wahyu ini bisa sampai saya ingin membantu OTT untuk merubah ini? Nah, jadi gini Mas. Kemarin itu kan ketika ngelihat Mas Fani sih awalnya Mas Fani kan angkatan saya itu. Wah, kok ada dia nih bikin ini podcast sering gitu kan. Saya itu dari 2011 sampai sekarang itu hampir semua kampus di Jogja itu. Hampir semua kampus di Jogja sudah kita pernah buat studionya. Oke. Tapi kalau UAD belum ada, saya bilang. Oke, ini harus saya buatin ini, saya bilang. Kalau misalnya dari UAD nggak ada ngubungin saya, ya udah saya buatin.
Itu yang pasti motivasi saya. Motivasi awalnya itu kayak gitu, karena semua kampus di Jogja itu sudah Mas Wahyu kerjakan, khususnya interior, khususnya podcastnya itu ya. Oke, saya sampaikan teman-teman semua, Mas Wahyu ini beliau itu adalah general manajernya, general manager yaitu di My Studio Cop. Gitu. Nah, beliau ini oleh sebab itu kemarin itu apa namanya, kalau untuk membuat kayak gini ya ini namanya apa ya, sesuai dengan flyer kita. Alumni mengabdi, alumni berbagi. Mantap. Alumni menginspirasi. Nah, itu lebih tepatnya. Oke. Nah, Mas Wahyu. Oke, itu kan apa namanya? Seketika itu gitu. Seketika itu langsung langsung berinisiatif begitu ya. Nah, tidak ada pemikiran lain? Misalkan keraguan atau apa gitu. Kemarin sih untungnya pas saya tawarin langsung ke siapa yang ngubungin kemarin? Mbak Retno ya itu. Ini setuju katanya, oke, alhamdulillah saya bilang. Langsung saya buatin segera mungkin tuh. Iya, makanya itu. Waktu itu kan hari Minggu kemarin itu. Minggu kemarin ya langsung dipasang gitu. Wah, luar biasa ini. Gesit sekali kalau orang anak muda itu bahasanya sacet-sacet. Iya, sacet itu. Oke, kita lanjut ke My Studio ya. My Studio Cop-nya, Mas. Mas Wahyu kalau tidak kalau diizinkan saya mau nanya, My Studio Cop ini itu di bidang apa aja ya? Jadi kalau My Studio Cop itu kita ada 3 perusahaan. Di situ ada My Studio Akustik, My Studio Interior, sama My Studio Arsitek. Jadi kalau akustik itu khusus di pembuatan ruang kedap suara, studio musik, podcast itu kan kayak gitu. Terus kalau yang interior kayak bikin furniture, terus bikin kitchen set seperti itu. Oke. Ini kan di Jogja itu sudah semua ya? Rata-rata udah semua. Hampir semua. Podcast kayak gitu, Mas Wahyu. Nah, kalau untuk begini, yang saya tanya di mana saja deh ini kalau selain di Jogja kayak gitu. Malah hampir 80% klien kita itu luar kota semua, Mas. Oh, gitu. Jadi paling banyak itu Jakarta. Gitu. Paling jauh kita pernah di Medan pernah. Terus di Papua juga pernah. Sampai Papua. Sampai ketipu pun kita juga pernah. Oh ya? Iya. Sampai nggak dibayar itu dulu di daerah Sulawesi itu. Ini pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang sekiranya apa nih? Ini pengalaman yang sangat berharga begitu ya. Pertama Medan, kan? Medan. Terus ada di Papua. Papua itu acara apa, Mas? Jadi kemarin bikin stadion PON itu. Stadion PON yang ada di Papua? Iya, stadion PON di Papua itu. Itu yang mengerjakan My Studio? Iya, kita bikin panel busanya. Panel busanya. Ya. Jadi kalau pemain itu buat stadion softball sih kemarin. Jadi kalau pemainnya nabrak pagar itu, dia kena busa nggak sakit. Oh, itu yang dikerjakan My Studio. Iya, itu ada juga kemarin. Mantap sekali. Itu gerak cepat juga, Mas, itu, Mas. Jadi kita dapat proyek itu di bulan Agustus, September itu kita proses di Jogja, Oktober harus selesai. Wih, luar biasa. Jadi, itu karena apa ya, kejar-kejaran waktu lah ya. Targetnya itu harus itu pertimbangan seperti apa, Mas Wahyu? Karena kan jauh juga ya kan. Kemarin sih kita awalnya sih kita ragu juga, tapi karena dari pihak sana meyakinkan, masalah beratnya sih kita di transport kemarin. Transportnya kan jauh, perjalanan aja sekitar 2 minggu itu. Perjalanan kapal kontainer. Barangnya dari sini? Dari sini. Semuanya? Iya, dari sini semua. 2 minggu? 2 minggu, makanya kita susahnya di situ kemarin. Di jalan? Pas sudah sampai sana, udah dikerjakan, ada yang kurang, bayangin aja kurang 2 minggu, kirimin lagi. Jadi balik lagi ke Jawa, ngambil pas ada yang kurang kemarin gitu. Aduh, saya bilang. Di sana memang nggak ada. Di sana kemarin kalau untuk busa sama yang kain-kainnya nggak ada dia. Tapi kalau kayak yang lain itu ada. Oke. Nah, jadi nggak semua kota ada. Waduh, busanya ketinggalan. Pulang dulu lah. 2 minggu tapi ya. Jalannya ngirimnya itu karena besar kan dia. Iya. Terus ini kan yang ada di di Pekan PON ya, Pekan PON yang ada di Papua. Terus yang di Sulawesi. Sulawesi tadi itu. Jadi kalau sebenarnya bukan ketipu, kita mengerjakan jadi kalau dari Makassar itu dia masih ke ujungnya itu sekitar 18 jam masih. 18 jam, bayangin aja. Kita sudah ngerjakan, udah selesai. Pembayaran kurang 20% karena kita disup dulu itu, dari orang Makassar, kan dia punya proyek di sana, disupkan ke kita. Itu udah selesai. Kita hubungin tuh nggak bisa dia dihubungin. Karena kita kan nggak ada connect ke ownernya langsung, susahnya di situ kemarin. Terus kita pikir-pikir kalau kita kesana bolak-balik ngabisin biaya lagi, akhirnya ya udah diikhlaskan. Ikhlaskan aja. Ikhlaskan aja. Ya Allah.
Jadi ada hikmahnya sih, iya, biasanya seperti itu. Maksudnya gini, berarti itu modal hanya pertama kepercayaan, yang kedua satu kontak itu aja. Iya, cuman itu seringnya kita. Belum ada yang namanya klausul untuk perjanjiannya? Perjanjian ada. Perjanjian nah, ada. Itu salah satu ini ya. Sering kan nanya, Masnya lulusan mana, sarjana hukum kok bisa ke sini katanya. Oh gitu. Ya itu alhamdulillah kan dari segi kontrak dan perjanjian ngerti lah ya. Ngerti tahu lah. Jadi ada tahu Oke. ada ilmunya gitu kan. Ilmunya ya. Bisnis tapi tetap pakai ya ilmu kita lah Iya. ya. Mantap. Bisa dijalankan itu. Oke. Ini pertanyaan simpel, mudah, gampang Mas. Kita flashback ke belakang ya kan. Mas Wahyu nih, itu kan kalau nggak salah angkatan 2005. Ya, kan 2005 lulus, kalau nggak salah itu 2009. Iya, betul. Ya kan? Nah, pertanyaan saya Mas Wahyu, ada apa di tanggal 10/10/10? Wah, itu. Apa ini? Jadi saya lulus 2009. Ini kan setahun nih mencari pekerjaan nih, kok nggak ada ini kan. Oke. Akhirnya memberanikan diri untuk meminang. Oke. Alhamdulillah ada yang mau. Tahu sendiri kan dulu saya naik motor apa gitu kan. Jadi kalau ada perempuan yang mau berarti ini istri saya, tahu istri saya ini. Ya. Nah, itu saya wah ini 10/10/10 bagus ini saya. Iya. Udah kita saya pacaran itu kan dulu kenal sama istri saya itu. Dia alumni Wadi juga. Alumni Wadi, kalau nggak salah anak BK teman-teman. Iya, semua. anak BK juga. Kita walaupun belum kerja ini modalnya bismillah aja. Insya Allah ya. Insya Allah. Memberanikan diri. Memberanikan diri itu 2010 itu saya nikah. 2010 dan 10 itu ya, cari tanggal tanggal yang bagus dan tepat itu. Apakah itu memang benar-benar direncanakan besok lah itu tanggal 10/10/10 itu aja gitu? Iya, emang gitu. dari tahun itu. Gitu. Oke. Beliau ini selain apa namanya itu ya, dan kolis ya kan, saya sampaikan ya teman-teman, karena saya tahu banget beliau ini tuh, dia hobi musik. Iya betul. Betul ya? Ngeband saya dulu. Iya, beliau ini anak musik. Main musiknya jago sekali kan kayak gitu. Drummer ya. Iya. Drummer kan gitu. Bahkan diturunkan sendi musiknya itu kepada anaknya. Iya. Ya kan? Nah, mau tanya Mas, hobi drummer itu sejak kapan? Atau hobi musik itu sejak kapan? Dari SMA saya ngeband itu. SMA. Niatnya dulu jadi artis. Oke. Jadi anak band dulu kan zamannya 2004 2005 itu bandnya naik-naiknya ya. Itu. Kan kayak gitu. Ibaratnya cita-citanya dulu kan di UKM musik pasti kenal semua. UKM musik gabung ya. Gabung dulu di UAD itu. Tapi setelah menikah itu, kok kayaknya nggak ada jalur ini di band ini, bilang akhirnya musik ini. Akhirnya ya udah lepas aja. Oke. Salah satu tujuan saya ngeband itu biar bisa ke kota mana gitu, biar singgah-singgah ya, kayak gitu. Tapi walaupun tidak jadi pemusik, tidak sampai jadi pemusik yang profesional ibaratnya lah, yang band gitu. Kayaknya Mas Wahyu itu suka healing. Iya, alhamdulillah itu ada hikmahnya ini. Ada hikmahnya dengan di My Studio ini, jadi bisa ke Medan, ke sana kemari, hampir seluruh kota di Indonesia sudah pernah saya datangin dengan My Studio. My Studio ini. Iya, alhamdulillahnya itu. Jadi nggak perlu ngeband, ternyata ada jalan lain. Oke, gitu. Bisa datengin. Dan apa ya? Hobi musik ini diturunkan kepada anak-anaknya, putranya Mas Wahyu? Iya, satu aja. Dua kan? Yang putra kalau nggak salah itu yang suka musik juga itu. Itu prestasinya sudah. Ya alhamdulillah sih dia sekarang kan karena ikut les juga. Saya malah nggak bisa ngajarin. Jadi dia diajarin malah sama guru. Kalau di rumahnya tuh dia disuruh main dari dia nggak mau, tapi kalau dia dengerin terus tiba-tiba bisa aja. Oke, ini pertanyaan yang saya mau sampaikan Mas Wahyu. Apakah dari hobi ini itu sampai ke My Studio? Ya alhamdulillah awalnya gitu. Sejarahnya My Studio itu atau ya, gimana? Awalnya gitu. Jadi 2011 itu saya sempat daftar CPNS tapi nggak keterima. Oke. Di Banjarmasin dulu itu. Terus akhirnya pulang lagi ke Jogja. Pulang ke Jogja, ketemu sama teman saya itu namanya Mas Dasan itu. Dia yang punya Jogja Music School. Jogja Music School. Nah, dari situ tuh mulai ini. Karena dia pengalaman bikin kursus musik itu, studio-studio itu, baru kita coba iklankan nih. Awalnya di Kaskus dulu, Mas. Nah, awal-awalnya iklannya di Kaskus ya. Sekarang dulu kan 2004 2005 itu Kaskus merajalela. Merajalela. Siapa yang nggak tahu kan? Pasti sering kan. Iya, pasar iklan Friendster. Kalau Pak Mufti belum lahir itu. Belum ngerti Kaskus maksudnya. Taunya kasus. Ya.
Oke, itu kan memang berawal dari hobi lah ya, dari hobi, terus akhirnya digeluti, ditekuni kan kayak gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sudah sampai saat ini. Ya, gitu, Mas. Nah, dari pengalaman Mas Wahyu selama di My Studio kan yang memegang My Studio begitu, pernah mengerjakan apa namanya tender ataupun proyek ataupun apa kerjaan yang dari kayak artis atau pejabat kayak gitu? Iya, pernah juga kita. Malah awal itu kita dulu 2011 itu ngerjain punya ini pengacara. Dulu dia lumayan terkenal juga Pak itu, Farhad Abbas itu. Oh, mantap. Pengacara terkenal juga. Itu malah dealnya itu cepet banget Mas. Malam jam 9 saya dihubungin sama asistennya. Mas bisa ini nggak Farhad Abbas mau bikin studio katanya. Oke. Besok bisa ke Jakarta nggak? Dihubungi dari asistennya? Ya, asistennya hubungin. Besok bisa ke Jakarta nggak? Oh bisa kata saya bilang. Besok coba cari tiket Mas katanya. Dapat tiket itu jam 7 malam. Jam 7 malam sampai bandara dijemput sama asistennya. Jam 10 malam ketemu di rumah Farhad itu. Dia di Lago. Ketemu langsung? Iya. Malam itu aja langsung dikasih DP, dikasih dolar sama dia. Itu tapi dengan Farhad itu lumayan yang membuat naik My Studio itu salah satunya itu. Salah satunya itu ya untuk mengerjakan dari mengerjakan betul. Farhad Abbas itu. Itu karena dari segi ini kan perusahaan jasa itu yang dilihat kan portofolionya. Oke, pernah mengerjakan di mana? Iya, mengerjakan di mana, punya siapa gitu. Itu mengerjakan apa itu, Mas? Studio musik dulu Studio musik? Ya. Bukan kantor advokatnya? Bukan. Beneran dia senang musik dulu dia. Oh gitu, kayak gitu. Itu apa namanya? Waktu misalkan gini, mohon maaf ya Mas Wahyu. Itu kan sekelas artis kan ya? Sekelas artis, kok bisa ya artis ini bisa manggil saya? Kan kayak gitu. Waktu itu yang dirasakan apa? Kesannya gimana gitu? Iya, saya kaget juga saya kan dihubungin sama ini nggak salah ya bilang. Ya udah bismillah aja saya bilang berangkat besok ya langsung berangkat itu ternyata beneran waduh lumayan juga itu. Oke. Selain apa namanya selain Farhad deh selain Farhad kalau baru-baru ini kemarin ini studionya Atta Halilintar itu ya kemarin kita bikinkan juga jadi dia sudah bikin juga dia sudah bikin tapi dia masih nggak puas sama vendors yang sebelumnya terus ngubungin kita ngubungin Mas ini kita udah bikin tapi bisa nggak dirombak katanya diganti karena nggak sesuai keinginan kita tapi 1 minggu Mas waktunya katanya waduh saya bilang oke, kita coba saya bilang yang penting kita usaha dulu katanya akhirnya kita berangkat nggak nyampe 1 minggu 4 hari selesai itu 4 hari selesai mintanya 1 minggu dikerjakan hanya 4 hari iya alhamdulillah tuh sesuai keren juga ini Mas itu dia ini sebelum target jadi kita suka ini Mas kalau ditanya itu Mas bisa nggak ini kita paling utama kita jawab itu bisa nanti urusan belakang itu di belakangnya gimana kita urusan nanti. Oke. Sebentar Mas, sebentar. Ini kan permintaan klien ya. Permintaan klien itu berdasarkan kalau tidak salah itu menurut saya begitu itu pertama itu adalah kepuasan. Iya kan? Cepat terselesaikan, iya kan? Hasil yang memuaskan. Begitu ya? Iya, betul. Nah, tapi di situ permintaannya 1 minggu bisa nggak kan begitu ya? Kita belum mengerjakan apa-apa kita sudah bilang bisa, kan kayak gitu. Itu perencanaan pertimbangannya seperti apa itu? Ya mungkin karena kita udah pengalaman, profesional udah tahu gitu kan, ya. Jadi yang kita harus bisa dulu karena kalau kita bilang, nggak bisa, ini kebanyakan alasan itu, mereka langsung mundur. Seringnya kayak gitu. Jadi berdasarkan pengalaman seperti itu. Apalagi kalau kliennya kan luar kota semua. Mas ini di mana di Jogja? Oh ke jauh ya. Oh kita udah biasa Pak. Kita udah biasa ngerjain di mana-mana gitu. Baru dia lebih yakin. Oh gitu. Boleh. Nah, kalau misalkan kayak contohnya beginilah, kayak punyanya Atta ya. Atta kan minta cepet kan waktu itu. Nah, itu berapa personil yang mengerjakan itu? Kemarin ada 6 orang. 6 orang. Ya. 6 orang 4 hari selesai. 4 hari selesai itu. Alhamdulillah itu. Tanpa ditawar. Alhamdulillah juga enggak. Jadi itu enaknya itu. Butuh cepat, dananya juga cepat kayaknya. Itu yang utama. Kadang kan, tapi beda lagi kalau pemerintahan sudah butuh cepat, dananya nggak tahu tuh kapan dananya. Itu ya. Oke. Mas Wahyu, begini. Ini saya sampaikan ya. Jenengan sebagai alumni Fakultas Hukum mengerjakan pekerjaan dari Atta Halilintar. Nah, kemarin tamu yang kita undang alumni Fakultas Hukum melayani ini Atta Halilintar juga. Oh gitu. Nah, apakah ini memang benar-benar ditemukan di dalam OTT? Luar biasa ini OTT. Oke. Belum pernah main ke sini ya? Besok diundang kayaknya Atta Halilintar. Wah, boleh. Senggol deh kayaknya bagus. Senggol deh Atta. Kayaknya bagus tuh diundang ke sini. Oke.
Mas, ini di My Studio Kok, itu alamatnya di mana sih kalau di Jogja? Kita sekarang, sebelumnya kita di Jalan Godean, di lantai basement toko buku Sosial Agensi. Tapi sekarang alhamdulillah kita udah punya kantor yang lebih besar, jadi kita punya kantor sama gudang juga di situ. Oke. Itu di Jalan Kabupaten, nomornya saya lupa, pokoknya dekat rumah makan rata-rata seberangnya. Oke. Jadi kalau yang sering ke Jalan Kabupaten pasti lewat itu My Studio itu. Oke, gitu. Karena My Studio ini apakah hanya ada di Jogja atau cabangnya ada di mana? Kalau kita kantor utamanya tetap di Jogja. Kantor utamanya tetap. Tapi kalau mengerjakannya hampir seluruh Indonesia bisa kita. Oke, kan kayak gitu. Kalau misalkan gini Mas, itu kan di Jogja itu sudah semua nih. Ya kan, khususnya misalkan kayak kampus, kan kayak itu kantor kayak gitu. Pernah nggak sih, misalkan ini punya pengalaman ini sudah dikerjakan sesuai dengan perjanjian awal, kan kayak gitu. Ada yang minta klien itu bisa nggak ditambah segini kan kayak gitu, merubah lagi itu ada nggak? Ada banyak itu. Jadi pekerjaan sambil jalan, misalnya gambar udah jadi sambil jalan itu juga ada. Jadi ada adendumnya nanti kita tawarkan dulu jadi pekerjaan tambahan. Oke. Adendum Fakultas Hukum kan Mas? Iya, inilah ilmunya tidak luntur ini. Walaupun dia pengusaha ataupun apa namanya memusik kan kayak gitu, tapi ilmu Fakultas Hukum yang diajarkan dari Bapak Ibu dosen itu tidak luntur. Luar biasa ini Mas Wahyu, ini patut dicontoh kan kayak gitu. Mas, ini pengalaman baru ya kan, ilmu baru atau informasi baru bagi kami ini kan kayak gitu, ataupun mahasiswa teman-teman Fakultas Hukum kayak gitu. Nah, jenengan kan sudah merintis karir lama ya kan. Nah, banyak pengalaman kan kayak gitu. Bisa diceritakan, misalkan bisa dibagi pengalamannya kepada adik-adik yang misalkan taruhlah pengen merintis usaha atau seperti apa. Yang pasti sih ini apa namanya dalam bekerja itu kita intinya sih fokus sama ikhlas. Insya Allah hasilnya pasti yang terbaik. Itu fokus sih intinya. Dan ikhlas kan kayak gitu. Karena kita kita pengennya ke sini nih, tapi nggak sesuai sama passion kita, kadang juga nggak bisa jalan. Oke, kayak gitu. Fokus dan ikhlas dan tekun. Kayak gitu. Jangan mudah putus asa. Misalkan sekali jatuh nggak mau bangkit lagi. Sekali ditolak mundur. Nah, itu perjuangkan dong. Sudah diperjuangkan mau finish diambil orang. Nah. Kayak gitu. Mas, ini saya ingin ingin tahu komentar dari Mas Wahyu mengenai OTT ini sendiri deh kan kayak gitu. Supaya karena kebaikan ke depan kan kayak gitu. Seperti apa? Saya sih melihat dari beberapa udah ini dari bulan apa ini ya? Kita OTT itu bulan sekitar bulanan yang lalu. Oh iya. Berarti termasuk ibaratnya cepat juga nih naiknya karena baru 1 bulan kan ibaratnya. Jadi makanya kemarin saya lihat, wah ini bagus nih Wade, saya bilang Fakultas Hukum yang ada punya ini program buat podcast. Karena yang lagi in sekarang emang podcast seperti ini. Oke. Yang lagi lagi viral-viralnya gitu kan, lagi naiknya. Itu bisa menyampaikan Jadi tinggal mempertahankan sama ini meningkatkan mungkin narasumbernya kan kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita hadir kan ya seperti kayak Atta kan kayak gitu bisa ya? Bisa itu. Atau itu kayak pakar ini hukum kan kayak gitu bisa ya. Nah, kayak gitu. Itu terima kasih masukannya Mas Wahyu. Nah, lanjut ke My Studio lagi Mas Wahyu. My Studio itu saat ini dipegang berapa orang Mas? My Studio itu kita berdua. Saya nggak ngerti ini. Saya nggak ngerti maksudnya My Studio ini apakah memang itu dipegang berapa orang? Jadi awalnya itu kita berdua. Saya berdua sama teman namanya Mas Hasan. Dia kebetulan anaknya yang punya sosial agensi. Yang punya sosial agensi. Ini saya sebut aja nggak masalah ya. Sosial agensi karena My Studio juga bagian dari itu. Iya, bagian dari itu kita awalnya juga. Yang punya sosial agensi segede itu. Mas Hasan namanya. Halo Mas Hasan. Saya kenal dong. Jadi awalnya di situ kita My Studio itu. Sampai terus ada satu lagi teman dia yang khusus ngedesain. Oh gitu. Dia pintar mendesain juga Mas Hasan. Jadi kalau kita nggak perlu pintar untuk menggambar, kita tinggal mencari orang yang pintar. Oke, kalau misalkan begini, ini kan Mas Hasan nih, koleganya Mas Wahyu. Nah, kalau misalkan nanti kami kontak nih, Mas Hasan, Mas bisa nggak kalau misalkan kita join nih sosial agensi kan kayak gitu, untuk bisa endorse ataupun apa gitu bisa nggak ya kira-kira? Bisa banget itu. Pak Produser, sosial agensi kontak dong. Oke. Nah, itu Mas Hasan ya, itu berawal dari awalnya sih kita teman ngeband juga dulu. Oke. Awalnya sih gitu. Oke. Nah, Mas, ini
lagi ditonton keluarga ini, istri istri terdekat ini, istri terdekat, istri tercinta ini. Ada yang bisa disampaikan buat istri? Bingung saya. Halo Mbak Rusni. Halo Mbak Rusni. Yang pasti saya bisa sampai sekarang ini berkat doa keluarga sih yang pasti. Oke, mantap kayak gitu. Itu sih. Hanya itu aja. Soalnya hanya dia yang mau bonceng di motor butut itu dari dulu. Oke, ya Mbak Rusni. Masih ada saya motornya tuh. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Itu di kantor saya taruh itu. Di kantor itu ya. Itu memang apa ya? Kenangan ya? Iya. Kenangan memori. Orang sudah gitu. naik Ninja, naik ini kan tinggal pilih ini naik motor butut gitu kan masih ada yang mau kan. Zaman sekarang kayaknya susah. Tapi luar biasa di balik apa ya namanya, di balik kesuksesan itu pasti ada orang-orang hebat ya, orang-orang hebat yang bisa membantu, mendoakan kan kayak gitu dan apa ya mau bersama lah ibaratnya kan kayak gitu. Nah, ini berhubung ada istri juga yang menonton Mas Ayu, terima kasih Mbak Rusni ya namanya, Mbak Rusni sudah apa namanya ya berbagi dengan kami yang ada di OTT lewat Mas Wahyu begitu. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan langgeng. Amin. Amin. Nah, gini, kalau boleh tahu nih di dunia apa namanya kayak properti segala macam itu kan persaingannya luar biasa Mas Wahyu, apalagi pandemi seperti ini. Bagaimana untuk menyikapi itu? Strategi apa nih Mas dari Mas Wahyu nih? Kalau kita sih selama ini karena kita membangun online itu udah dari 2011. Jadi sampai sekarang itu kan udah lebih 10 tahun lebih ya. Jadi kita alhamdulillah sih sudah menguasai semuanya. Jadi kalau dari rata-rata kenapa kita membuat yang khusus di ruang kedap suara itu yang lebih kita utamakan. Karena pesaingnya dari 10 itu yang bermain di kedap suara itu cuma 1. Gitu. Jadi sangat jarang sekali. Apalagi kalau di Jogja itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau untuk interior kayak buat furniture dan lain-lain itu banyak banget. Makanya kita lebih ke menekankan untuk kedap suaranya kan gitu. Karena orang melirik siapa sih yang bisa untuk membuat kedap suara kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka perusahaan interior, mereka ngesukkan ke kita. Saingannya kecil ya. Saingannya kecil. Nah, di Jogja hanya My Studio. Ya, yang khusus yang profesional hanya My Studio. Pertanyaan saya Mas Wahyu, untuk membuat ruangan kedap suara kan kayak gitu, itu kan tidak mudah ya kan, itu dari bahannya, furniture atau apalah kan kayak gitu. Nah, itu memang membutuhkan partisi atau seperti apa boleh di kan? Kalau bahannya sih khusus ya untuk peredam itu, jadi untuk insulasi, untuk peredamannya dia macam-macam juga. Ada mulai dari rock wool, glass wool, terus nanti dia baru setelah itu ada akustiknya sendiri, jadi ada panel akustiknya, ada panel absorber, ada deabsorbernya. Jadi biar fungsinya itu biar kalau kita di dalam ruang itu suaranya nggak mantul-mantul. Kalau akustiknya itu. Dan itu tidak dipunyai oleh apa namanya perusahaan atau tempat civil lain atau apa mereka kalau mungkin kalau membuat ruangan yang bagus, yang indah itu bisa, tapi untuk dari segi akustiknya itu yang mereka nggak bisa. Ibaratnya suaranya masih bocor. Seringnya itu sama mantul-mantul gitu kan. Kalau misalkan ada ruangan ini, ada ruangan yang tidak bisa dibuat seperti itu, ada. Misalkan selama ini sih ruang kantor kayak gitu, atau misalnya ini bisa semua kan? Bisa semua rata-rata. Gitu. Jadi bentuk apapun bisa kita bikin. Jadi sebelum itu kita biasanya kita hitung dulu. Jadi kalau mereka membutuhkan apa namanya dari segi akustiknya, kita hitung dulu. Ada softwarenya kita buat ngitung. Jadi nanti bahan apa aja yang cocok nih ditaruh di ruangan ini. Jadi tidak semua ruangan itu semua materialnya sama. Beda. Tergantung ya. Tergantung. Sesuai kebutuhan juga. Sesuai dengan kebutuhan, maksudnya dari struktur bangunan mungkin kayak gitu. Mantap, luar biasa. Ini belajar dari mana? Kita kan alumni Fakultas Hukum Mas Wahyu. Ini belajar penghitungan ini dari mana gitu loh. Ya itu sebenarnya kita nggak perlu harus bisa ya. Kita harus mencari orang yang pintar yang bisa kalau jawabannya mencari orang ya. Berarti awalnya Mas Wahyu memang tidak bisa hanya punya keinginan, kan kayak gitu ya. Hanya punya keinginan cari orang yang tahu dulu deh kan kayak gitu, belajar dari orang kan kayak gitu. Hanya punya tekad nih. Ini peluangnya bagus, tapi saya nggak bisa. Berarti saya harus cari orang yang tahu kan kayak gitu. Kayak gitu ya. Waktu itu didukung dari keluarga awalnya atau ada yang awalnya sih ya karena kita sambil jalan aja sih karena dulunya pengangguran nggak ada pekerjaan. Jadi dijalanin aja. Dari 2011 itu masih setahun itu paling ada 3 proyek. 2012 itu setahun. Jadi
sampai meningkat itu di 2015 itu sampai sekarang itu alhamdulillah sebulan itu kita bisa 10 sampai 15 proyek setiap bulan. Satu bulan, alhamdulillah. Jenengan tidurnya seperti apa? Sambil berdiri. Alhamdulillah sekarang udah lumayan santai karena udah banyak yang membantu. Oh, gitu. Ini jawaban yang sangat menyenangkan. Kalau misalkan ada alumni yang ikut join gitu gimana? Boleh. Jadi kita sering juga kalau misalkan ini kalau ada temennya yang mau ini nanti kita ini apa namanya dari teman ke teman, kebanyakan sih kita dari teman ke teman juga. Dari teman ke teman ya. Dari alumni ya, taruhlah pengen belajar dulu deh kan kayak gitu, atau pengen tahu bagaimana cara mengembangkan atau punya skill yang di bidang ini deh kan kayak gitu. Itu bisa. Bisa. Oh gitu. Itu teman-teman. Jadi kita kasih materi gitu kan, ini buat utamanya sih materi buat jualannya seperti apa. Nanti kan lama-lama dia bisa sendiri. Oke, kayak gitu. Memang ada pemasarannya sendiri, marketingnya sendiri kan kayak gitu. Dia udah dibagi-bagi ya kan kayak gitu. Oke, keren. Nah, tapi ya itu alhamdulillah di My Studio ini kita karena kerjanya kebanyakan luar kota, bisa sekalian liburan, jadi liburan terus kerjaannya. Iya, karena apa ya? Kami ini berteman teman-teman, berteman di media sosialnya ya. Kami ini saling follow begitu, saling mengikuti kan kayak gitu. Begitu kami itu melihat postingan Mas Wahyu ini, pasti beliau ini itu kok jalan-jalan terus ya, liburan enak banget ya kan kayak gitu. Lihat-lihat dijawab, ini kerja Mas. Wih, enak betul kerjanya cuma liburan ya. Itulah yang kalau misalkan punya keinginan seperti Mas Wahyu kembangkan kayak gitu. Ya. Beliau ini sangat welcome kalau pengen belajar langsung ke My Studio Com. Oke, siap. Gitu. Oh iya, Pak Muti juga main, katanya mau main pingpong di kantor. Kita udah siapin gitu. pingpong. Kemarin saya lihat di story-nya itu, main pingpong terus. Wah, ini ada lawan ini saya bilang. Harus datang itu setelah Lebaran nanti. Oke, setelah Lebaran kita ke sana ya, My Studio Com ya. Kita main pingpong main pingpong gitu. Nanti. Nah, wani-waninya nyerang produser ini. Oke, tapi tidak lepas dari itu kan, berdasarkan hobi kan, berdasarkan hobi. Terus kalau untuk bersepeda, Mas Wahyu, bersepeda ini itu setiap hari Minggu sekali atau apa? Nah itu alhamdulillahnya kita di My Studio itu kan waktu kerjanya juga kan fleksibel. Jadi mau berangkat jam 9, mau jam 10, mau berangkat sore, tapi kita selalu standby. Oke. Kadang kita tengah malam pun dihubungin klien juga pernah. Tengah malam, jadi tetap kita layanin misalnya apa gitu kan, tetap kita layanin. Jadi makanya kalau pagi-pagi hampir setiap hari seminggu 3 kali lah. Kalau pas nggak dinas ngantar sekolah, pasti sepedaan. Oh gitu. Jadi waktunya. Kalau malam dihubungi klien itu istri nggak komplain? Nah dulu sih nggak, sekarang udah lumayan komplain. dulu enggak ya. Sekarang komplain ya, itu wajar Mas Wahyu. Tapi saya paling sering kalau misalkan ada pekerjaan, misalnya dapat pekerjaan di Bali gitu, anak-anak sama keluarga pasti saya ajak. Ya, iya dong. Itu yang utama itu. Ini yang luar biasa. Biar ada yang ngawasi. Jadi nggak cuma senang sendiri gitu kan. Yang lain juga ikut, keluarga juga ikut. Oke. Apalagi sekolah online sekarang. Wah, iya kan. Sekolah online, masa liburan online? Mas, ini saya nanya ya, tanya pertanyaan mudah, jawabannya juga mudah Mas Wahyu. Kesan ataupun pengalaman apa yang tidak bisa dilupakan selama masih menjadi mahasiswa? Mahasiswa tuh. Aduh. Saya dulu kuliah itu berangkat ke kampus, terus pulang kayaknya nggak begitu ini saya nggak begitu aktif di kegiatan organisasi, kegiatan cuma di UKM musik saya dulu aktif. Dulu di UKM musik. Kenal istri di UKM musik? Enggak. Gimana ceritanya? Di kampus toh, dia kan di atas toh. Dia di atas. Kan di atas. Oh, BK di atas, anak BK gitu. Kayaknya ini kita bilang. Apa deh? Temennya siapa dulu kalau nggak salah itu? Kok beda gitu ya? Kenalin. Soalnya kalau di Fakultas Hukum sendiri nggak ada yang mau. Bukan nggak ada yang mau teman-teman. Beliau ini itu artis teman-teman ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan beliau ini itu mendekati, dikiranya itu main-main kayak gitu. Oke. Saya kira itu satu organisasi di UKM. Iya, di UKM. Tapi ternyata tidak itu. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Iya. Oh, kalau itu enggak. Yang tidak bisa dilupakan apa nih? Apa ya? Karena terlambat atau dengan siapa, dosennya siapa kayak gitu? Nah, dulu saya malah ini sih. Pas pertama kali masuk UAD itu kan di ospek tuh dulu ospek gitu. Itu di tanggal 29 Agustus ospeknya itu. Dihukum saya itu, Pak. Ini yang hukum ini sebenarnya.
baru kenal ini, waduh apa ini saya bilang. Ternyata setelah itu selamat ulang tahun, waduh saya bilang langsung hampir nangis juga saya di situ sama Mas Oli itu yang paling berkesan gitu. 2000 angkatan 2000. Mentornya Mas Oli. Iya, waduh, saya kira diapain, saya bilang langsung dikerjain, baru masuk sekali saya bilang. Oke, itu apa namanya ya untuk mencapai kebersamaan ya, Iya, kebersamaan kan kayak gitu ya. Mulai ini itu adik kelas saya, adik kelas yang waktu ospek kan kayak gitu, memang kita itu momen ya mungkin yang tidak bisa. Mungkin sekarang masih ada ospek nggak sih? Masih ada Masih ada ya? P2K, tapi sistemnya berbeda. Sistemnya berbeda. Kalau dulu itu kan semuanya diserahkan kepada panitia kan begitu. Kalau sekarang itu ada yang mengelola dari universitas, ada universitas, ada yang dari fakultas kayak itu berbeda kan kayak gitu. Tapi ya tetap P2K ospek, ospek kayak gitu. Oke. Mas Wahyu begitu ya. Misalkan saya minta statement untuk kedepannya nih, My Studio atau untuk Fakultas Hukum itu seperti apa kayak gitu. Ya, pasti sih dari segi ini lab hukumnya mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Terus dari segi fakultasnya juga lebih meningkat lagi mungkin dengan apa ya? Nah kampusnya kan udah mendukung banget nih, udah besar. Saya masuk pertama kali ke kampus ini, kok kayak mall, saya bilang ini nggak salah ini Wade, saya bilang. Iya kalau dulu kita kan naik tangga, masih di kampus 2 itu kan. Tapi di kampus 2 kenangannya nggak bisa dibeli. Kenangannya, itu biasa kampus 2 ya. Kami ini gerakan kampus 2 teman-teman. Kenangannya nggak bisa dibeli itu kampus 2 itu. Yang pasti alhamdulillah Wade semakin maju sekarang. Alhamdulillah Mas Bayu ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan semakin jaya. Pesannya misalkan untuk alumni deh. Alumni seperti apa? Ya, kalau untuk alumni sih yaitu yang seperti saya bilang tadi, dimanapun kita bekerja, asalkan kita bisa ikhlas dan fokus menjalaninya, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Alhamdulillah, amin Mas Bayu ya. Nah, boleh tahu untuk medsosnya My Studio Crop? Ya, My Studio nanti bisa di-add di My Studio Akustik. Di webnya juga ada di www.mystudio.co.id. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu ya semuanya. Mudah-mudahan bisa menginspiratif dan bisa berbagi informasi. Kalau misalkan butuh dengan beliau langsung dihubungi. Ya siap. Mudah-mudahan habis ini UAD Kampus Pusat bisa ngomongin. Amin. UAD Kampus Pusat kami sampaikan. Berawal dari OTT kan? Ya, alumni sudah berbagi berarti UAD bisa memanggil alumni. Amin. Mudah-mudahan amin kayak gitu. Mas Ayu terima kasih sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan semoga saja usaha, semoga doa kami semua keluarga bisa sehat selalu. Ya, amin. Usahanya amin, lancar, barokah. Amin. Nanti setelah ini kita akan penyerahan ya. Berita acara penyerahan begitu ya. Nanti akan kita tutup terlebih dahulu. Nanti di segmen berikutnya. Terima kasih Lab Hukum. Terima kasih Mas Wahyu. terima kasih My Studio Crop. Kayak gitu. Mudah-mudahan amal jariah semuanya bisa dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi teman-teman perbincangan dari Mas Wahyu selaku manajer ataupun dari My Studio Crop kan gitu. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Nanti siapa yang akan duduk di sini di studio baru kita ini nanti kita infokan. Bersama tim kerabat kerja yang bertugas kami mohon undur diri dari hadapan Anda teman-teman semua. Kita ketemu lagi. Salam OTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.